Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kenikmatan dosa seringkali begitu mempesona dan menyenangkan hati kita, sehingga seringkali kita enggan untuk mengambil tindakan tegas, meninggalkan perbuatan jahat kita, meninggalkan perbuatan yang menjauhkan kita dari Tuhan, dan berbalik untuk bertobat. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami. Kuatkanlah kami agar kami tetap memiliki niat yang kuat untuk melakukan pertobatan yang sejati di dalam persiaran hidup kami dalam menapaki hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, sungguh berkat yang luar biasa, karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa setia menemani kita. Sebagaimana digambarkan di dalam kitab Keluaran, Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa pilihan dari perbudakan Mesir menuju ke tanah terjanji, dengan syarat agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Tetapi sepertinya mereka enggan memiliki niat, bahkan mewujud nyatakan niat mereka karena mereka sudah terlena dengan kenikmatan yang diberikan oleh kerajaan Mesir kepada mereka. Meskipun kemerdekaan mereka dirampas, meskipun kemerdekaan mereka ditindas, tetapi kenikmatan membuat bangsa pilihan tidak menyadari akan jati dirinya sebagai murid Tuhan yang mesti menuju ke tanah terjanji sebagaimana yang Allah janjikan kepada Abraham, Bapa segala bangsa. Kita juga bisa belajar dari sikap Nabi Musa, di mana dia seorang yang diselamatkan melalui sungai Nil sehingga dipertemukan dengan seorang putri kerajaan hingga akhirnya ia dirawat dengan berkelimpahan harta. Tetapi harta tidak menjadikannya tenang. Harta tidak menjadikan Musa bahagia. Bahkan ketika ia melihat ketidakadilan yang menimpa para pekerja Mesir yang adalah bangsanya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan karena keputusasaannya, ia membuat tindakan yang sungguh tidak bijaksana hingga akhirnya ia harus menjadi seorang pelarian sampai pada daerah Median. Tetapi di dalam proses perjalanan pelariannya, ia dipanggil Tuhan. Ia diajak untuk memurnikan diri, mengerti dan memahami kesalahannya, dan akhirnya ia menjadi siap untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa pilihan menuju tanah terjanji. Ia harus telanjang, membersihkan segala dosa-dosanya, dan ia menjadi polos dan mengandalkan Tuhan. Jawaban ya yang tanpa pamrih, jawaban ya yang telah memiliki keyakinan yang sungguh luar biasa menjadikan dia seorang yang layak memimpin bangsa pilihan menuju ke tanah terjanji. Rahmat yang ia terima harus ditempuh dengan waktu yang sungguh panjang, tetapi juga begitu banyak peristiwa yang mengagumkan. Bagaimana ia diselamatkan dari pembunuhan anak-anak sulung, bagaimana ia
diselamatkan dari perbuatan jahatnya, bagaimana ia diubah dan diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa pilihan menuju ke tanah terjanji. Di dalam bacaan kedua dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita juga diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyejarah, yang senantiasa terus berkarya melalui sejarah kehidupan manusia. Jika manusia tidak menanggapinya, maka rahmat itu menjadi sia-sia. Paulus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk belajar dari bangsa pilihan yang seringkali terlena dari manipulasi, dosa yang begitu menyenangkan. Perbuatan jahat seringkali hadir sebagai jalan pintas untuk menuju kebahagiaan, sebagai jalan pintas untuk menuju agar kita lulus ujian. Entah caranya yang ilegal, entah caranya yang tidak dibenarkan, tetapi kita diingatkan. Sebagai orang beriman, Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada Anda dan saya serta kita semua. Perlu adanya tanggapan yang positif dari diri kita sendiri akan kemampuan kita. Dan kita diajak untuk belajar, untuk senantiasa setia dan tekun di dalam proses, agar rahmat Allah yang sudah diberikan tidak menjadi sia-sia hanya karena kedegilan hati kita. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Allah menegaskan bahwa dirinya akan senantiasa memberkati dan melindungi kita, dan memberikan kesempatan agar kita bertobat dan berbuah. Sebagai seorang pemenang yang beriman, mestinya ia berani senantiasa melakukan pertobatan dari waktu ke waktu. Jika berselingkuh, akuilah, sadarilah, dan tinggalkanlah perbuatan itu. Jika kita tidak jujur di dalam ujian, di dalam pekerjaan, berhentilah, akuilah, dan tinggalkanlah perbuatan yang jahat itu. Tuhan menghendaki agar Anda, saya, serta kita semua selamat. Tentu diperlukan niat yang cukup kuat untuk membangun semangat yang baru, meninggalkan sesuatu yang nyaman meskipun itu adalah sesuatu yang salah. Dosa senantiasa menawarkan sesuatu yang menggiurkan sehingga kita enggan untuk meninggalkannya. Memang betul ketika semuanya belum tersingkap, kita selalu merasa bahagia. Tetapi ketika kebenaran membuktikannya, begitu banyak hati yang terluka, tangisan anak-anak kita, sesama kita karena disakiti oleh ketidakjujuran, keegoisan, dan nafsu kita yang seringkali tidak bisa kita kendalikan. Kita juga diajak untuk berani menghargai diri kita sendiri ketika melakukan pertobatan. Jangan kita justru lemah, jangan justru kita membiarkan diri kita semakin jatuh ke dalam dosa, tetapi menyemangati, memberikan kekuatan peneguhan. Berhenti menyalahkan diri sendiri dan mengatakan tidak bisa. Padahal hari ini juga ketika kita memiliki niat yang mampu dilaksanakan, kita semua bisa melakukannya. Kita semua bisa untuk menunjukkannya. Kita semua bisa hidup di dalam kebenaran. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perbuatan dosa senantiasa membuat kita nyaman dan menyenangkan, tetapi semuanya bersifat semu dan sementara saja. Beranikah kita untuk hidup di dalam pertobatan yang sejati, menggunakan kesempatan yang diberikan Allah untuk bertumbuh dan berbuah kebaikan? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.